Di satu bangsal, ada dua pria paruh baya yang menjadi pasien di sana. Mereka adalah Robert dan John, keduanya dirawat di rumah sakit secara terpisah untuk waktu yang lama. Robert mendapatkan tempat tidur di dekat pintu kamar mereka, sementara tempat tidur John berada di dekat jendela. Pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, untuk menghilangkan rasa bosan, John mencoba bangun dari tempat tidur dan melihat keluar jendela. Dia memberitahu Robert bahwa dia bisa melihat angsa berenang di danau kecil dekat rumah sakit, atau burung-burung melayang-layang di langit biru. Bunga dengan warna berbeda bermekaran di sisi gedung. Dan sesekali, John bahkan bercerita tentang parade yang dia lihat di jalan. Robert, yang meskipun dia tidak dapat melihat semua ini, dia dapat secara akurat memvisualisasikan situasi seperti yang dijelaskan oleh John. Hari-hari berlalu, John terus menceritakan berbagai pemandangan yang dilihatnya di luar jendela. Kecemburuan Robert perlahan menumpuk, dia merasa itu semua tidak adil. Mengapa hanya John yang dapat melihat semua itu? Robert berpikir dia akan melakukan apa saja untuk bisa melihat pemandangan di luar jendela yang sudah lama tidak dia lihat. Suatu malam, Robert yang tidak bisa memejamkan mata, terus menatap ke jendela. Kemudian dia mendengar gumaman kecil, dan Robert mengalihkan perhatiannya ke tempat tidur teman sekamarnya. Dia melihat tubuh John mengejang saat tangannya menangkuk jantungnya yang sakit. Robert bisa saja menekan tombol di tempat tidurnya, untuk memanggil perawat untuk membantu John, tetapi dia tidak melakukannya. Di pagi hari, perawat menemukan tubuh John terbaring kaku di tempat tidur. Dokter juga menyatakan bahwa John telah meninggal. Mendengar kabar tersebut, Robert kemudian bertanya kepada perawat, apakah diperbolehkan pindah ke ranjang dekat jendela. Perawat setuju. Perawat membantu memindahkannya ke tempat tidur tempat John biasa berbaring. Robert segera memalingkan wajahnya, dan mencoba melihat pemandangan di luar jendela, yang sudah lama dia impikan dan tidak bisa dia lihat. Robert kecewa, ia tidak melihat angsa-angsa berenang di danau kecil sebelah rumah sakit. Dia tidak bisa melihat bunga-bunga yang bermekaran, atau melihat burung-burung yang melayang di langit. Robert tercengang saat mendapati bahwa dirinya hanya menatap tembok besar berwarna putih, satu-satunya pemandangan yang bisa dia lihat melalui jendela. Dalam perasaan sedih, ia menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya kepada John. Seandainya ia tidak cemburu, mungkin ia masih bisa mendengar John bercerita tentang hal-hal indah yang dilihatnya dari jendela. Dalam hidup, kita seringkali melihat kehidupan orang lain begitu indah, begitu menyenangkan. Sehingga kita iri, kita ingin seperti mereka. Tapi kita tidak tahu, apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi, apa yang mereka rasakan. Bagi si John, tembok putih itu adalah tempat dia bisa berhayal tentang keindahan tempat-tempat yang pernah ia lihat. Namun bagi Robert, tembok itu hanyalah tembok putih besar yang tidak berarti apa-apa. Itu jugalah yang sering terjadi pada diri kita, ketika kita melihat kebahagiaan orang lain, dan ingin merasakannya juga. Namun belum tentu ketika kita berada di posisi tersebut, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sama. Tembok putih rumah sakit tersebut adalah sebuah contoh pembelajaran bagaimana kita memandang sesuatu. Apakah kita bisa melihatnya dari sisi positif, atau malah justru memandangnya dari sisi negatif? Begitu juga ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup, maka ada dua sudut pandang yang akan terjadi. Melihat kegagalan sebagai batu sandungan, atau melihatnya sebagai batu loncatan. Hidup adalah sebuah pilihan, dan dari pilihan-pilihan itulah kita hidup.